Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini akan dibahas mengenai karakteristik negara Myanmar dan Singapura. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah mengenai Myanmar. Myanmar merupakan negara bekas jajahan Inggris dan merdeka tahun 1948. Awalnya Myanmar merupakan negara demokrasi, tetapi setelah kudeta tahun 1962, negara ini dikuasai oleh militer. Pada masa pemerintahan militer, negara Myanmar banyak mengalami kekerasan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia secara konsisten dan sistematis. Tahun 2011, junta militer dibubarkan setelah tahun 2010 dilakukan pemilihan umum dan junta militer dalam pemilihan umum itu kalah. Di Myanmar ada tokoh yang terkenal, yaitu Aung San Suu Kyi, yaitu seorang wanita yang merupakan aktivis pro-demokrasi Myanmar. Tahun 1991, ia menerima penghargaan Nobel Perdamaian atas perjuangannya memajukan demokrasi di Myanmar. Nama resmi adalah Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kotanya Yangon, pemerintahannya dalam bentuk republik, kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kemudian di sana ada badan legislatif, yaitu Dewan Rakyat. Bahasa yang resmi adalah Myanmar, namun di sana juga digunakan bahasa Inggris dan dialek daerah. Hari kemerdekaannya pada 4 Januari. Mengenai agama, penduduk Myanmar menganut agama Buddha, kemudian Islam, Hindu, Kristen, dan animisme. Jumlah penduduknya mencapai 53.586.855 jiwa berdasarkan data tahun 2017. Lagu kebangsaannya Kaba Mak'i atau Tanah yang Bebas. Mata uangnya adalah Kyat. Berikut mengenai keadaan alam, letak dan batas. Secara astronomis, Myanmar terletak di 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 bujur timur. Luas wilayahnya mencapai 678.036 km persegi. Batas-batas negaranya di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Selanjutnya mengenai iklim. Dilihat daripada letak lintangnya, Myanmar terbagi dalam 2 musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Di sekitar khatulistiwa, suhu udara rata-rata sedang. Bagian tengah, suhu rata-rata tinggi, sedang bagian utara suhunya dingin. Hal ini karena terdapat pegunungan tinggi, yaitu pegunungan Himalaya. Curah hujan tertinggi terjadi di pegunungan Arakandioma. Di daerah pedalaman, termasuk Patusan, curah hujan rata-rata 1.300 sampai 1.900 mm per tahun. Mengenai penduduk negara Myanmar, jumlahnya mencapai
53.586.855 jiwa berdasarkan tahun 2017. Pertumbuhan penduduknya 0,9%. Penduduknya bekerja pada sektor pertanian, perindustrian, pertambangan, perikanan, dan peternakan. Sedangkan penduduk yang tinggal di Myanmar itu terdiri atas etnik Tibet Burma mencapai 72%, kemudian San 9%, Karen 7%, Tiongkok 3%, India 2%. Agama yang dianut adalah Buddha Theravada mencapai 88%, Kristen 6,2%, Islam 4,3%, dan lainnya 1,6%. Perekonomian, negara Myanmar memiliki tanah yang subur, maka 65% penduduknya sebagai petani. Karena itu beras, kacang-kacangan merupakan produk andalan. Selain itu, udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan gas. Produk-produk impornya adalah baja, mesin, cuci cadang, kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, dan bahan baku kimia dan pupuk. Sumber daya alam. Sumber daya alam Myanmar berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pertambangan. Hampir di setiap wilayah Myanmar, lahan-lahan dimanfaatkan untuk pertanian, dan beras merupakan komoditas utama, disusul teh yang menghampar di pelatusan dan tembakau di bagian utara, tebu dan sayur-sayuran. Tanah di zona kering dimanfaatkan untuk tanaman jagung, kapas, wijen, dan gandum. Hasil perikanan paling banyak diusahakan di daerah Myanmar bagian pantai barat. Kota Menhin dan Hatawadi terdapat pusat penelitian perikanan, dimegui didikan sekolah perikanan. Hasil perkebunan utama perkebunan adalah karet, kayu jati, dan kayu besi. Hasil pertambangan Myanmar adalah minyak bumi di Chong dan Penanghyung, gas alam di Chok, timah di pertambangan tanah Serin. Kerjasama. Saat ini, Myanmar mulai meningkatkan kerjasama bilateral, regional, internasional, dan multilateral. Kerjasama yang dilakukan di bidang ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan, serta teknologi. Myanmar tercatat sebagai anggota ASEAN, ADB, ESCAP, ACU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, WTO, UNESCO, UNINDO, UNICEF, dan EALAF. Myanmar melakukan kegiatan ekspor barang-barang yang menjadi unggulan kayu dan beras. Sedangkan barang yang diimpor utama adalah mesin-mesin, alat-alat angkutan, barang logam, kertas, pupuk, dan obat-obatan. Negara-negara pengimpor barang-barang tersebut adalah Jerman, Jepang, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat. Baiklah, selanjutnya pembahasan mengenai Singapura. Singapura bisa juga disebut sebagai sebuah negara pulau yang terletak di ujung semenanjung Malaya. Negara Singapura merupakan negara yang terkecil dan terpadat di antara negara-negara ASEAN. Namun, Singapura merupakan negara yang termaju untuk Asia Tenggara. Nama resmi Republik Singapura. Ibu kotanya Singapura, pemerintahannya berbentuk republik, kepala negaranya seorang presiden, sedangkan pemerintahan dijalankan Perdana Menteri. Luasnya hanya sekitar 697 km persegi. Bahasa yang digunakan secara resmi di Singapura adalah bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, dan bahasa Inggris. Hari kemerdekaannya diperingati setiap tanggal 9 Agustus.
Penduduknya menganut agama Buddha, Tao, Konghucu, Islam, Hindu, dan Kristen. Jumlah penduduknya sekitar 5,5 juta jiwa. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Sedangkan keadaan alam, letak dan batas. Singapura terletak pada 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 27 menit lintang utara dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Batas-batasnya di sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor. Demikian juga di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Johor. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Singapura, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Singapura. Iklim daripada Singapura bahwa Singapura beriklim tropis, kemudian lembap dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata 2.438 mm per tahun. Di Singapura, hujan berlangsung dari bulan November sampai Maret, seiring datangnya angin muson timur, laut yang basah. Pada bulan April sampai September terjadi angin muson dari barat daya yang kering. Mengenai bentang alam, keadaan alam negara Singapura itu relatif datar. Di beberapa tempat ditemukan perbukitan. Sungai yang ada pendek-pendek. Di bagian tengah meliputi wilayah tengah dan beberapa wilayah utara. Pada bagian ini, kondisi alam Singapura berbukit-bukit dengan puncaknya yang bulat. Seperti bukit tertinggi adalah Bukit Timah sekitar 178 meter. Selain Bukit Timah ada juga Bukit Gombak sekitar 133 meter, Bukit Panjang sekitar 154 meter, dan Bukit Mandai sekitar 129 meter. Bagian tengah juga mengalir beberapa sungai. Sungai banyak digunakan sebagai sarana transportasi. Bagian timur, wilayah Singapura ini merupakan daerah dataran rendah, seperti rawa-rawa. Sungai-sungai yang berada di bagian timur pada umumnya dangkal dan alirannya lambat, sehingga tidak banyak dapat dimanfaatkan, seperti bagian tengah. Bagian barat daya, wilayah Singapura merupakan wilayah bergelombang, terdiri atas lembah dan rawa-rawa, serta terdiri beberapa bukit-bukit. Yang terkenal adalah Bukit Faber yang menjadi tempat wisata. Selain itu juga ada Bukit Pasir Panjang, Bukit Sesop, dan sungai yang terdapat di sini adalah Sungai Jurong, Ranji, Cucu, Kang, dan Sungai Ulu Panda. Penduduk negara Singapura tahun 2015, jumlah penduduk negara Singapura adalah 5,5 juta jiwa. Pertumbuhan penduduknya 1,4% per tahun. Penduduk Singapura 70%-nya merupakan keturunan Tiongkok, selebihnya 14% keturunan Melayu dan 7% keturunan India, dan sisanya dari bangsa lain. Agama yang dianut penduduk Singapura adalah agama Buddha, Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Penduduk Singapura kebanyakan bekerja di sektor industri dan perdagangan. Mengenai perekonomiannya, sesuai dengan letak Singapura yang sangat strategis, maka Singapura sebagai daerah transit perdagangan, baik daripada jalur udara maupun jalur laut. Sumber pendapatan Singapura dari pajak-pajak yang transit. Selain itu berasal dari industri. Industri yang dikembangkan meliputi elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, pariwisata, dan perdagangan. Mitra dagang utama Singapura yaitu Malaysia, Amerika Serikat, Hong Kong, Indonesia, dan negara-negara lain. Sumber daya alam, Singapura miskin sumber daya alam.
Sebab itu, Singapura mengembangkan sektor industri perdagangan dan pariwisata. Singapura mengembangkan berbagai objek wisata. Singapura juga mengembangkan pusat perbelanjaan sebagai tujuan wisata. Kerjasama yang dilakukan oleh Singapura itu banyak di bidang ekonomi. Selain itu, Singapura juga tercatat sebagai anggota ASEAN, anggota APEC, anggota WTO, anggota ADB dan PBB dan lain. Demikianlah pembahasan mengenai Myanmar dan Singapura. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.